Bismillahirrahmanirrahim. Ibu boleh sehat, Bu? Pak? Alhamdulillah. Coba ulang-ulang pantulan. Lama awak tak karimbu. Ini karimbu memiliki balang. Masalah pada kepikiran makanan anak balang jambi. Lama awak tak basuh. Ini basuh dari salam. Salam dan kita jabatan tangan. Suara saya dengan berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Pengurus musala yang kami hormati, Bapak Ibu, generasi muda Islam, jamaah tarawih rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. Allah masih memberikan kita kekuatan. Allah masih memberikan kita kesempatan. Sementara kita melihat betapa banyak orang yang sehat, betapa banyak orang yang kuat, tapi tidak ada kesempatan untuk hadir bersama-sama dengan kita dalam rangka berubudiyah, menghidupkan malam-malam Ramadan, sholat Isya berjamaah, dan kita lanjutkan insyaallah dengan sholat tarawih. Sholat tarawih cuma ada di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu adalah semacam mata rantai. Kalau sempat putus satu, berarti kita putus. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan keistiqomahan dalam beribadah di bulan Ramadan ini, dari awal sampai akhir Ramadan. Kita tetap hadir di musala ini berjamaah dan sholat tarawih. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar untuk berkhutbah, maka beliau membaca amin 3 kali. Setelah selesai sholat, para sahabat bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, kenapa engkau membaca amin sampai 3 kali tadi? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amin yang pertama, malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan rugilah orang yang apabila dibaca atau disebut namaku
tapi dia tidak berselawat kepadaku. Itu pesan Jibril Bapak Ibu jamaah takbir rahimakumullah. Apabila disebut nama Nabi Muhammad kemudian orang tidak berselawat kepadamu, itulah orang yang celaka dan merugi. Tadi di awal tadi sengaja bagaimana kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam itu menurut jumhur ulama, Bapak Ibu jamaah takbir rahimakumullah, apabila kita mendengar ada orang yang membaca atau menyebut nama Nabi Muhammad di dekat kita, maka kita wajib menyambung dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu bukti kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 25 Nabi yang kita imani, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa atau yang dapat memberikan manfaat kepada kita nanti di akhirat. Bagaimana mungkin Rasul itu memberikan manfaat, syafaat, pertolongan kepada kita? Pada hari ini namanya disebut, tapi tidak ada yang bergetar hati kita, Bapak Ibu jamaah takbir rahimakumullah. Kemudian pada amin yang kedua, Jibril membisikkan kepada Rasulullah SAW. Aku aminkan. Saat itu Jibril membisikkan, celaka dan rugilah orang yang apabila orang tuanya ada tapi tidak terbuka pintu surga baginya. Yang ketiga, celaka dan rugilah orang yang di bulan Ramadan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengantar ceramah kita pada malam hari ini, Bapak Ibu jamaah takbir rahimakumullah. Kembali kita kepada ayat yang kita baca tadi, Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah engkau bersekutukan dengan sesuatu apapun. Bapak Ibu jamaah takbir rahimakumullah, ayat lain di surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-112. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kehinaan, kita merasa dihina terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja kita berada, kecuali memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Jadi Bapak Ibu jamaah takbir rahimakumullah, di Ramadan ini adalah salah satu kita hablum minallah dan hablum minan nas. Judul ceramah kita adalah bersilaturahmi. Bersilaturahmi. Pertama kita harus bersilaturahmi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus kenal betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita itu diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Apakah kita sebagai orang kaya, kita sebagai seorang masyarakat, seorang tokoh masyarakat, seorang yang disegani, punya jabatan tinggi dan lain sebagainya, tapi tidak kenal Allah, tidak baik hubungan kita dengan Allah, kita tetap dihina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja kita berada,
Walaupun kita beranggapan kita adalah tokoh masyarakat, kita orang kaya, kita orang populer, kita orang terkenal, tapi tidak kenal dengan Allah, rendah nilai kita, rendah banget. Jangankan kita membanggakan diri, tapi kita tidak kenal dengan Allah. Wah, kita punya segala-galanya, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang rendah kita, hina kita, di mana saja kita berada, kecuali memperbaiki terus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah senantiasa datang ke rumah Allah ini. Masjid dan musalla adalah rumah Allah di muka bumi ini. Siapa yang jarang ke rumah Allah berarti jarang berhubungan, berkomunikasi, bersilaturahmi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak. Kemudian bagaimana lagi kita berkomunikasi, bersilaturahmi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Senantiasa berdoa. Kalau kita berdoa berarti menunjukkan kita bahwa kita adalah orang yang lemah. Kita orang yang butuh bantuan, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita lepas selesai sholat, salam kiri kanan, salam ke kanan dan ke kiri, bubar. Tidak ada kita berdoa. Orang sombong kita. Padahal kalau kita berdoa menunjukkan bahwa kita adalah orang yang lemah. Kita mohon bantuan pada Allah, mohon perlindungan pada Allah, mohon petunjuk kepada Allah. Makanya kita berdoa. Begitu cara kita bersilaturahmi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana lagi kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Senantiasa menyebut nama-nama Allah itu, Asmaul Husna, 99 nama Allah itu. Hafalkan, pahami, hayati, amalkan. Insyaallah kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Begitu Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbagi hubungan kita saja dengan Allah, tentu juga tidak baik. Kita harus memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita manusia. Harus kita sudah ahli ibadah, sudah hitam tidak kita sujud kepada Allah, tengah malam kita bangun, kerja kita dari rumah ke masjid, masjid ke rumah, rumah ke masjid. Baik betul hubungan kita dengan Allah, tapi tidak kenal dengan tetangga, tidak bersilaturahmi dengan masyarakat di sekitar kita, juga hina juga kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianggap rendah juga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baiknya bagaimana? Perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Di ayat tadi itu sudah dijelaskan pada siapa kita bersilaturahmi. Yang pertama, sesudah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, sembahlah Allah dan janganlah engkau bersekutukan dengan sesuatu apapun, baru kita bersilaturahmi dengan wabil walidaini ihsana, bersilaturahmi dengan orang tua, berbuat baik dengan orang tua, menghormati, menghargai, memuliakan orang tua. Dan orang tua itu adalah pembuka pintu surga bagi kita Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah. Maka muliakan, hormati, hargai. Awak datang tamu ke rumah orang tua dong, suruh ke belakang, Bu, Pak, ke belakang dulu, tamu umur dia datang. Itu disingkirkan orang tua, dipindahkan ke belakang. Begitu cara kita bersilaturahmi dengan orang tua. Begitu cara kita menghargai dan menghormati orang tua.
Begitu Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Hormati dan hargai beliau. Baik pulsa lagi 100.000 sebulan. Tapi yang ditelepon siapa? Kalau orang tua kita jauh dari kita. Pulsa yang 100.000 ini yang telepon kroni-kroninya, konco areknya, kawan-kawannya, habis pulsa 100.000. Orang tua tidak pernah ditelepon. Padahal pasangannya 1 kali seminggu kan. Telepon orang tua kita, tanya, ada sehat Bu? Sudah makan Bu? Sudah mandi Bu? Itu saja pertanyaan kita Bapak Ibu, luar biasa besarnya hatinya. Coba kita kan sudah jadi orang tua, anak kita jauh di rantau, dia menelpon kita, ditanya kondisi kita, keadaan kita, alhamdulillah besar hati kita, gembira hati kita. Ini perusahaan kami 100.000. Orang tua tidak pernah disalami, tidak pernah disilaturahmi. Begitu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ustaz, orang tua kami sudah meninggal. Bagaimana caranya bersilaturahmi? Kalau orang tua kita sudah meninggal, banyak hadis yang kita temui. Bagaimana cara kita bersilaturahmi dengan orang tua kita yang sudah meninggal? Yang pertama, selalu doakan beliau. Selalu doakan beliau Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Beliau di akhirat itu kan ditanya pula dengan sahabat, kok naik level kamu, naik derajatmu, ada apa? Apa jawabnya? Anakku selalu mengirimkan doa kepada, nggak diangkat derajatnya. Jadi kita selaku anak, orang tua kita sudah meninggal, jangan pernah bosan untuk mendoakan orang tua kita, kapanpun dan dimanapun. Enak bosan mendoakan orang tua, nggak jadi orang tua, nggak itu berubah. Nggak mendoakan orang tua, jangan pernah bosan mendoakan orang tua. Kemudian bagaimana selanjutnya bersilaturahmi dengan orang tua kita yang telah tiada? Bayarkan hutangnya kalau dia masih berhutang. Bayarkan nazarnya. Sampaikan cita-citanya. Hajikan mereka. Kalau perlu ada niatnya hajikan. Itu tugas kita bersilaturahmi dengan orang tua kita Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian bagaimana caranya bagi kita bersilaturahmi dengan orang tua kita yang telah meninggal? Mohonkan ampunan dosa-dosanya kepada Allah. Mungkin selama beliau hidup kita tahu bahwa beliau melakukan perbuatan dosa, maka kita jangan pernah bosan mohonkan kepada Allah agar dosa yang beliau lakukan itu diampuni. Kemudian jalin silaturahmi dengan karib kerabat beliau, sanak keluarga beliau, jalin silaturahmi, jangan sampai terputus. Begitu Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kedua, waktu kita tinggal sedikit, wa bizil qurba, bersilaturahmi dengan karib kerabat kita, saudara-saudara kita yang paling dekat, kakak beradik kita, jalin silaturahmi. Sekarang betapa banyak kita melihat antara adik dengan kakak, saya tidak pernah bertegur sapa. Ada pula Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ketika adiknya mengunjungi kakaknya, barangkali baru sampai di halaman rumah, istrinya bilang, dah sudah datang, udah lihat minggu patang datang, yang patang pun udah bayi udah, ini datang dia, gitu. Bu, ada seperti itu Bu. Padahal dia mengunjungi saudaranya, mengunjungi kakaknya. Kalau memang kehidupannya itu kurang, kakaknya nampak lebih, wajar
pendekkan saja. Selanjutnya adalah wal yatama, anak yatim, bersilaturahmi dengan anak yatim. Kalau bisa kita dalam kehidupan rumah tangga pelihara anak yatim di rumah tangga. Orang yang memelihara anak yatim itu di surga nanti bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Tapi sempat menelantarkan anak yatim itu salah satu ciri pendusta agama. Pendusta agama, orang-orang yang tidak menghargai, mensantuni anak yatim. Coba kita lihat Bapak Ibu jamaah tahlil rahimakumullah. Kami sering sekali mendengar pengurus masjid ataupun pengurus musala barangkali setiap hari Jumat diumumkan saldo anak yatim kita 50 juta, ada yang 100 juta. Untuk apa itu Mas? Saldo anak yatim itu untuk apa? Kapan diberikan? Anak yatim itu jajan tiap hari Pak, makan tiap hari, dia butuh pakaian Pak. Tapi kok kenapa saldo anak yatim sampai ratusan juta disimpan oleh pengurus masjid? Kapan dibayarkan? Kapan diberikan? Memang ada ketentuan yang untuk sekali setahun diberikan. Itu anak yatim tidak pernah makan ya, tidak pernah jajan ya. Dia sama dengan anak kita, tiap hari makan, butuh jajan, butuh pakaian, maka berikan Pak. Sekali seminggu kan, sekali 15 hari, atau minimal sekali sebulan bagikan. Ini sudah numpuk-numpuk ke sana yatim, belum juga diberikan. Apa diberikan Bapak Ibu jamaah tahlil rahimakumullah? Kalau kita lanjutkan banyak Bapak Ibu, ada wal masakin, wal jari bil qurba, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya yang kita miliki. Dengan itulah kita bersilaturahmi. Bersilaturahmi, rajin silaturahmi. Bapak Ibu jamaah tahlil rahimakumullah, cintailah saudara-saudara kita itu seperti kita mencintai diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sama dengan mencintai dirinya sendiri. Di akhir ceramah ada sebuah kisah. Nabi Daud, malaikat Israel, ada seorang pemuda bertemu Bapak Ibu jamaah tahlil rahimakumullah atas suatu pertemuan. Nabi Daud ini bertemu dengan malaikat Israel. Di dalam pertemuan itu kata malaikat Israel, terima kasih banyak Pak. Suatu pertemuan Bapak Ibu jamaah tahlil rahimakumullah, malaikat Israel Nabi Daud seorang pemuda. Apa kata malaikat Israel kepada Nabi Daud alaihissalam? Anak muda itu umurnya tidak lebih dari 6 hari. Setelah itu dia berpisah. Setelah seminggu Nabi Daud melihat pemuda ini, kok masih hidup ya? Malaikat Israel umurnya tidak lebih dari 6 hari. 15 hari kelihatan juga, sebulan nampak juga oleh Nabi Daud alaihissalam anak muda ini. Kemudian sampai setahun dia masih hidup. Padahal malaikat Israel mengatakan umurnya tidak lebih dari 6 hari. Nabi Daud klarifikasi kepada malaikat Israel, kok bisa salah ya? Malaikat Israel menyampaikan berita, padahal Israel pernah salah berita. Dikatakan oleh Nabi Daud alaihissalam, wahai Israel, kenapa anak muda yang engkau katakan umurnya tidak lebih dari 6 hari dia
berpisah dengan kita dulu. Dia merajut silaturahmi dengan karib kerabatnya, sanak pemilihnya, dan orang-orang di sekitarnya, maka Allah panjangkan umurnya 20 tahun. Dipanjangkan umurnya 20 tahun. Memang umurnya yang dipanjangkan, bukan kiasan-kiasan. Memang umurnya yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau ingin kita rezeki kita diluaskan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah, jadilah silaturahmi agar kehidupan kita berkah. Banyak alhamdulillah bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.